أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin an-nur al-atam al-mab'uth al-akram al-mamnuh sirra nunin wal qalam sahibul akhlaq wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak Kepala Dusun yang sama-sama kami hormati, Bapak Ketua Banjar yang sama-sama kami hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua kami, para jamaah, adik-adik TPQ, para jamaah laki-laki, ibu-ibu, bapak-bapak, singkatnya hadirin dan hadirat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai juga yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat, ya. Tidak banyak orang bisa berkumpul untuk mengajarkan kajian. Ya, sangat susah sekali khususnya di akhir zaman. Maka mumpung kita berkumpul di tempat ini, kita manfaatkan untuk mendengar. Mendengarnya bukan hanya as-sama'. As-sama' artinya mendengar, tapi kita tidak cukup itu. Tapi kita membutuhkan at-tadabbur. Tadabbur itu apa bedanya dengan as-sama'? Sama' mendengar, tadabbur juga mendengar. Tapi bedanya kalau sama hanya mendengar saja. Tapi kalau tadabbur mendengar plus merenungkan apa yang dia dengar, plus dia mengkonsentrasi apa yang dia tangkap. Maka sungguh beruntung bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu, yang semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mencatat amal kita sebagai amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Satu yang kita minta ketika ada kajian ilmu, tidak ada yang berbicara. Yang kecil, yang besar, semuanya tidak ada yang berbicara kecuali hajat. Ya, di dalam sebuah hadis dijelaskan barang siapa yang di dalam masjid membicarakan perkara duniawi atau yang tidak ada kaitannya dengan agama, ngeraos, berkelahi, gibah, apalagi berbicara yang tidak ada kaitannya dengan agama di dalam masjid. Barang siapa yang berbicara masalah duniawi di dalam masjid, maka pahalanya akan terkikis sebagaimana api itu memakan kayu bakar. Kita punya kayu bakar segimanapun besarnya, sedikit demi sedikit api itu akan menghilangkannya atau akan memakannya. Dimakan oleh si jago merah, api itu akan sedikit demi sedikit menghabiskan kayu itu. Begitu pula pahala seseorang akan habis oleh perbuatan duniawi yang dilakukan di dalam masjid. Kecuali hajat, ada perlu misalkan matikan lampu, matikan kipas, azan, berbicara di mana tempat WC ada orangnya, itu tidak ada masalah. Tapi bicara pekerjaan di dalam masjid, berbicara santai-santai di dalam masjid, kapan kita pergi santai, kapan kita pergi di dalam masjid, itu tidak layak. Pahala kita sesungguhnya akan runtuh, hudim, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita di dalam masjid untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Mari kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara untuk meningkatkan ketakwaan kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Cuman dua cara ini aja, enggak ada tiganya, enggak ada empatnya. Cuman dua ini aja pondasi kita sudah dikatakan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dua ini? Yang pertama, ijtinabun nawahi, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak ghibah, dia selalu menjaga lisannya, dia tidak berbohong, dia tidak dengki, dia tidak mengumpat, dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berbohong. Apapun perkara yang dilarang oleh Allah itu bisa kita tinggalkan. Itu setengah iman atau setengah takwa sudah bisa kita kuasai. Setengah satunya yaitu imtithalul awamirillah,
yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiap minggu kita diingatkan oleh khatib. Semua khatib telah mengingatkan kita, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berarti itu hanya nasihat kepada laki-laki? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki wajib mendengarkan khatib di masjid, perempuan mendengarkan dari rumah. Jangan ketika tidak diwajibkan perempuan itu tidak mau mendengar khutbah. Ya. Jadi itu fondasi untuk bisa kita dikatakan orang yang bertakwa. Yang pertama, mengerjakan apa yang diperintah Allah. Yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat. Makanya kalau ada yang bertanya, mana lebih susah, mengerjakan kebaikan atau meninggalkan maksiat? Jauh lebih susah meninggalkan maksiat. Semua kita mampu pergi ke masjid untuk sholat jamaah. Semua kita mampu bayar zakat tepat waktu. Semua kita mampu puasa 1 bulan. Bahkan kalau nambah mampu kita. Semua kita mampu bersedekah. Semua kita mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sholat sunat, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi apakah semua kita mampu menghindarkan diri kita dari maksiat? Hari-hari kita ghibah, hari-hari kita namimah, hari-hari kita minum minuman keras, hari-hari kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu lebih sulit. Makanya pucuk dari kesulitan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari hawa nafsu. Yang menyetir badan seseorang itu adalah hawa nafsunya. Idza ghalabatun nafs, jika seseorang itu sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, maka dia akan dibawa ke hambang kehancuran, maka dia akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya bagi seseorang itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 macam dosa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dosa itu ada 2 macam. Ya, dosa itu ada 2 macam. Yang pertama dosa kecil. Yang kedua adalah dosa besar. Ya. Yang tidak akan menyebutkan dosa kecil 1, 2, 3, dosa besar 1, 2, 3. Enggak akan yang sebutkan itu. Kenapa? Karena kalau kita tahu itu dosa kecil, masih juga dosa kecil, enggak apa-apa kita lakuin lagi. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa setiap harinya, enggak ada. Pasti semua kita berbuat dosa, kecil maupun besar. Makanya dosa itu ada 2. Yang pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Dosa kecil bagaimana cara kita untuk menghilangkannya? Bikafaratul istighfar, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan beristighfar. Pertanyaannya sekarang, berapa kali kita beristighfar dalam hari ini? Hari ini aja berapa kali kita istighfar? Ada yang istighfar 10 kali hari ini? Atau cuma 5 kali? Atau cuma 1 kali? Atau tidak istighfar sama sekali? Banyak dari kita itu tidak istighfar. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kok enggak mau beristighfar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah." Apa kata Rasulullah? Aku, kata Nabi kita, aku setiap hari istighfar kepada Allah 70 kali. Ada di dalam riwayat hadis lain 100 kali. Bayangin, orang yang enggak punya dosa, orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang dikategorikan sebagai Habibullah, kekasih Allah, orang yang pernah berjumpa dengan Allah sebelum meninggal, orang yang paling dicintai di dunia ini adalah orang yang ketika wafatnya jasadnya ditunggu oleh semua malaikat ciptaan Allah di langit pertama sampai langit ke-7. Makanya Rasulullah ketika wafat itu jasadnya itu ditunggu oleh semua malaikat. Kelompok 1, regu 1 kumpul di langit pertama. Kelompok kedua kumpul di langit kedua. Kelompok ketiga kumpul di langit terus sampai langit ke-7. Ketika ditanya, apa yang kalian lakukan wahai malaikatnya Allah? Maka malaikat itu mengatakan, kami sedang menunggu ruh dari panglima alam semesta. Orang yang paling mulia itu istighfar 70 kali. Sidik men yang dosa. Orang yang gak ada dosanya udah dijamin tiket surganya. Berapa kali dia istighfar? 70 kali. Lalu kenapa diri ini yang penuh dengan dosa? Lalu kenapa diri ini yang selalu khilaf? Lalu kenapa diri ini yang selalu melakukan maksiat tidak mau beristighfar? Alangkah sombongnya diri ini, ya Allah.
Kita sebagai manusia dituntut untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar satu hari minimal 5 kali sebanyak waktu sholat. Kalau selesai sholat dia kabur gimana? Nggak dapat istighfarnya. Hak sholat aja pergi, mana nggak ada istighfarnya. Minim itu paling bawah itu derajat seseorang, tapi itu pun nggak dilakukan. Siapa kita ketika kita berhadapan? Jangan anggap sekali lagi bapak-bapak ibu-ibu, ketika berhadapan dengan Allah jangan sekali menganggap ente. Alhamdulillah kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan taufik untuk salat jamaah, kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Coba kita bayangkan, merenung saja bagaimana ketika kita bermaksiat di sana kita mau wafat gimana? Ketika seseorang itu minum minuman keras, di sana Allah mencabut nyawanya. Siapa yang bisa menyelamatkannya? Kita mau mengandalkan umat Nabi Muhammad semuanya di surga? Nggak bisa. Dia harus ke neraka dulu. Ya. Nah. Orang yang bermaksiat dan wafat dalam maksiatnya, nauzubillah. Ya, bahaya sekali. Ya, jangan sampai ketika orang melakukan maksiat di sana dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita ingat, ahli maksiat akan diwafatkan oleh Allah di dalam lapangan maksiatnya. Ahli ibadah akan diwafatkan oleh Allah di sejadahnya. Itu sudah hukum Allah. Orang yang alim akan diwafatkan dalam keadaan yang baik, akan dicabut nyawanya dengan ringan. Kita membaca di surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta, was-sabihati. Itu apa artinya? Itu Allah menunjukkan bagaimana sakitnya sakaratul maut, bapak-bapak ibu-ibu. Wan nazi'at, apa arti nazi'at? Mencabut. Kalau orang maksiat itu malaikat pencabut nyawa nggak pandang bulu. Oh, ini orang pendosa. Tahu bapak-bapak ibu-ibu, ketika kawat yang dimana di setiap kawat itu ada pisau-pisau di sana. Itu kalau masuk ke leher, kemudian dibolak-balikkan, itu gimana sakitnya? Itu jauh lebih sakit ketika sakaratul maut bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, bagaimana cara malaikat mencabut nyawa? Diginiin, dicabut, keluar, masukin lagi, dikeluarin, masukin, keluarin, masukin. Gimana sakitnya? Ya. Kita bayangin ada pohon yang berduri, ada yang mampu memanjat? Hah? Itu hanya contoh kecil saja itu. Makanya Sayyidina Umar ditanya oleh Abdullah bin Umar, bagaimana sakitnya keadaan dalam sakaratul maut itu? Sayyidina Umar nggak bisa menjawab. Aku nggak bisa membayangkan sakaratul maut itu seperti apa. Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu tahu ketika Rasulullah sakaratul maut, kekasih Allah, orang yang paling mulia, itu kesakitan ketika sakaratul maut. Kesakitan. Bagaimana kita yang penuh dengan dosa? Ya, ini sangat bahaya sekali, sangat ngeri. Bisa kita ngeri bagaimana ngerinya orang yang ketika bermaksiat dicabut nyawanya oleh Allah. Waliyahumillah. Bahkan ada ulama akidah yang mengatakan orang yang meninggal dalam keadaan maksiat itu sesungguhnya dia meninggal dalam keadaan tanpa iman. Orang kaul, perkataan yang muktamad itu kalau bahasa ilmunya perkataan sepakat ulama, itu mengatakan bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita melakukan kebaikan, iman kita bertambah. Ketika kita melakukan kemaksiatan, iman kita lagi nggak ada itu. Artinya ketika kita melakukan maksiat, iman kita dicabut oleh Allah dan nyawa kita dicabut oleh Allah. Siapa yang berani bertanggung jawab? Siapa yang mampu menjamin orang itu? Ya, neraka sudah menantinya. Udah ngejar dunia, dapat enggak, meninggal di tengah perjalanan. Ini bahaya sekali. Makanya kita dianjurkan untuk beristighfar. Kalau dosa besar, bapak-bapak, ibu-ibu, itu tidak bisa dihapus dengan istighfar. Astagfirullah, nggak bisa. Dosa besar itu nggak bisa dihapus dengan istighfar. Ya. Apa yang bisa menghapus dosa besar? Bertaubat. Hanya taubatlah yang bisa menghapus dosa besar. Taubat itu enggak hanya sembarang taubat, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku taubat ya Allah, titik, sampai sana. Enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fatubu ila Allah taubatan nasuha."
taubatlah kepada Allah seperti taubatnya Nasuh, sebenar-benar taubat. Ada 3 syarat bapak-bapak ibu-ibu baru kita dikatakan orang yang bertobat. Kalau 3 syarat ini sudah kita lakukan, maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syarat bertaubat adalah al-ikhla'. Ikhla itu artinya melepas diri kita dari kebiasaan buruk. Saya dulunya pembunuh, maka ketika saya bertobat saya harus melepas diri saya dari pekerjaan pembunuhan. Fulan sering minum minuman keras, bagaimana cara dia bertobat? Dia harus meninggalkan minum minuman keras. Bapak-bapak, ibu-ibu, minuman keras itu bukan diharamkan karena dia bernama minuman keras. Sekali lagi, minuman keras itu tidak diharamkan karena dia bernama minuman keras. Itu artinya apapun namanya, selama dia memabukkan, maka hukumnya sama seperti minuman keras, haram. Kalau seandainya keharaman minuman keras itu karena dia bernama minuman keras, masih fokus nggak? Ibu-ibu masih fokus, bapak-bapak? Kalau seandainya minuman keras itu haram karena dia bernama minuman keras, berarti ada minuman bermerek lain tidak haram. Tapi sesungguhnya minuman keras itu haram karena satu penyakitnya, memabukkan. Apapun minumannya, apapun warnanya, apapun mereknya, selama dia memabukkan, maka hukumnya sama seperti minuman keras. Dia itu haram. Bayangin, bapak-bapak, ibu-ibu, redo makan najis? Kalau ada tai, mau makan tai? Hah? Ada yang redo makan kotoran? Minuman keras lebih kotor dari kotoran. Kalau ada orang minum minuman keras, dia sesungguhnya sedang meminum najis. Minuman keras itu hukumnya najis, ibu-ibu. Kalau mengenai pakaian, nggak boleh dipakai ibadah. Itu saking hinanya. Ya, syarib orang yang minum minuman keras. Maka itu termasuk yang bongkar satu dosa besar. Minum minuman keras tidak akan bisa dihapus. Allah nggak akan bisa memaafkan kecuali hanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak model minuman. Ya, walaupun kita nggak boleh menyebut merek. Kita sindir sedikit lah, nggak apa-apa untuk lebih paham. Ada minuman namanya minuman bulan misalkan. Ada namanya minuman bulan. Ya. Nah, ada botol mereknya bulan misalkan. Ada namanya minuman bulan. Dia itu kan nggak ada kaitannya dengan minuman keras dari segi nama. Namanya bulan. Tapi dia memabukkan. Maka hukum bulan ini sama seperti khamar, sama seperti minuman keras. Tidak ada alasan untuk mencobanya. Ya. Nah, itu dosa besar. Tidak akan bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah. Syarat pertama, ikhlas melepas diri dari keburukan itu. Yang kedua, syarat taubat itu diterima bapak-bapak, ibu-ibu, an-nadmu, rasa penyesalan. Taubat itu enggak akan bisa diterima tanpa dibarengi dengan menyesal. Tidak ada orang bertaubat sambil ketawa. Tidak ada orang yang bertaubat sambil memprediksi bahwasanya dia akan mengerjakan lagi. Bukan taubat. Ini kita kiaskan bagi orang yang minjem uang. Jangan sekali anggap remeh minjem uang itu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang minjem uang, tapi semenjak minjem itu dia udah niatkan untuk enggak bayar. Ada orang seperti itu. Tapi enggak semua. Ada orang yang berhutang karena kebutuhan, ketika ada rezeki dibayar, beres. Tapi ada sebagian orang yang berhutang, ketika dia berhutang memang sudah berniat enggak bakalan dibayar. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tahu apa yang dibalas oleh Allah? Allah akan memfakirkannya selama hidupnya. Jika ada orang meminjam uang dengan niat untuk tidak membayar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang melarat selama hidupnya. Kalau kita minjam dengan niat untuk bayar, pasti Allah kasih rezeki. Tapi kalau kita minjam nggak niat untuk bayar, nggak bakalan dikasih rezeki oleh Allah. Akan dijadikan sebagai orang yang melarat. Maka cara untuk mengobati itu dengan ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa taala, ay dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama, menjauhkan diri dari maksiat. Syarat kedua, penyesalan. Kemudian syarat ketiga, yang sangat penting di sini disebutkan. Ya, syarat ketiga di sini adalah al-azm.
Al-azmu alla ya'udu ala tilkal ma'siyah. Dia harus bertekad supaya dia tidak akan pernah kembali lagi kepada kemaksiatan itu. Ya Allah, aku sengaja bertobat, tapi nanti jika ada godaan mungkin aku bisa kembali lagi. Bukan taubat namanya. Ya, dia benar-benar niat bertekad untuk meninggalkan maksiat itu. Makanya kita disuruh tobat, tobatan nasuha. Tobatlah kalian seperti tobatnya si Nasuha. Si Nasuha itu ahli maksiat dulu. Nasuha ini ahli maksiat, nggak pernah mengerjakan sholat, nggak pernah mengerjakan kebaikan. Lalu di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat, dan Allah menerima taubatnya. Maka Allah kutiplah nama si Nasuha sebagai pelajaran. Tobatlah kalian wahai manusia seperti taubatnya si Nasuha. Kita disuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintu utama untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala adalah bertaubat. Kalau saya nggak punya dosa gimana? Saya perasaan hari ini saya nggak berbuat dosa. Ya, ada yang beranggapan seperti itu. Saya kira hari ini saya nggak berbuat dosa. Tidak ada orang yang, ya, ada yang tidak berbohong hari ini? Nggak ada. Kalau kita berbohong satu kali, maka kita akan berbohong dua kali, bapak-bapak, ibu-ibu. Itu sudah hukum alam. Kalau kita berbohong dua kali, kita akan berbohong berapa? 3 kali. Kemarin saya mungut HP, 1 kali sudah dia berbohong. Temannya bilang apa? Di mana? Di samping masjid. Dia berbohong berapa kali? 2 kali. Apa mereknya? Realme. Berapa kali dia berbohong? 3 kali. Kira-kira kalau dijual harga berapa? 3 juta. 4 kali dia berbohong. Ya. Kapan ketemunya? Malam hari, 5 kali dia berbohong. Terus bohong itu akan nyambung. Kalau 1 kali berbohong, maka bohong yang kedua akan dilaksanakan. Bohong yang ketiga terus. Itu bahayanya berbohong. Jangan anggap remeh. Kalau di bulan puasa itu batal puasa kita, bapak-bapak, ibu ketika berbohong. Belum gibahnya, kita membicarakan orang. Gibah itu bapak-bapak, ibu-ibu bukan hanya membicarakan kejelekan orang, yang dimana kejelekan itu orangnya tidak redo. Bukan itu makna gibah. Gibah itu artinya membicarakan orang yang tidak ada di tempat. Baik perkara yang kita bicarakan, perkara yang dia redo sekalipun tetap gibah namanya. Fulan luar biasa, rajin dia, saya ingin seperti dia. Kita mengomongkan orang yang nggak ada di tempat, sekalipun perkara baik, gibah namanya. Hati-hati. Dosa orang yang bergibah itu seperti memakan daging manusia. Ya, kita jijik sama kanibal, tapi kita makan daging saudara kita. Ya, itu dengan gibah. Tidak ada hari tanpa gibah. Ya, ini bagaimana cara menebusnya? Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sedikit kitabnya untuk tabarrukan. Makanya di sini mengatakan, tapi jangan pesimis ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ketika kita bertaubat, Allah ampuni apa enggak ya? Dosa saya terlalu banyak. Terlalu banyak maksiat saya. Bisa diampuni enggak? Ingat bapak-bapak, ibu-ibu, seketika kita beranggapan segimanapun banyak dosa kita, segimanapun tinggi dosa kita, mau segunung dosa kita, bagaimanapun dalamnya dosa kita, ingat pengampunan Allah jauh lebih dalam. Dosa kita besar, pengampunan Allah jauh lebih besar. Kita beriktikad dosa kita sangat tinggi, pengampunan Allah lebih tinggi. Kita mengatakan dosa kita sangat-sangatlah dalam, pengampunan Allah lebih dalam lagi. Tidak ada kata menyerah. Ketika kita taubat itu makanya diartikan rujuk kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu lebih antusias kepada kita. Fadhkurullah yadhkurukum, katanya di dalam Al-Quran. Adz-dzakir huwal madhkur, katanya di dalam ilmu tafsir. Orang yang menyebut sesungguhnya dia yang disebut. Siapa yang menyebut? Kita yang menyebut. Ya Allah, ya Allah. Kita yang menyebut, tapi sesungguhnya kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menuju Allah, maka Allah lebih antusias untuk menuju kita. Man min abdi, siapa dari hambaku yang ingin aku ampuni dosanya, ke sini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu malu untuk bertobat, bagaimana caranya? Bangun tengah malam. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu malu untuk bertobat, bagaimana caranya? Bangun tengah malam.
ceritakan kepada Allah apa yang sudah kita perbuat. Ya, makanya ini taubat harus kita lakukan. Nih, kalau tidak percaya bagaimana pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertaubat dari dosa itu sama seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Artinya apa, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bertobat beres. Apa dosa kita kepada Allah? Taubat. Tanpa kita harus menceritakannya. Ceritakan ke siapa? Kepada Allah. Jangan ceritakan kepada makhluk. Apalagi aib. Nih, yang harus kita ingat Bapak-bapak, Ibu-ibu, aib itu harus ditutup. Ya, makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutuplah aib kami. Aib itu untuk semua, kita punya aib. Nggak ada orang yang di muka bumi ini nggak punya aib. Semua orang di dunia ini punya aib, nggak perlu disebutkan itu. Tapi kewajiban kita sebagai umat Islam harus menutup aib itu. Tidak ada orang yang membuka aib saudaranya. Yang paling parah adalah dia membuka aibnya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Mana contoh orang yang membuka aibnya? Oke, sebelum kita lari ke sana, kita ambil contoh kecil rumah tangga. Mertua saja nggak boleh tahu apa konflik di rumah tangga. Ada orang baru menikah, baru punya anak, ataupun tidak punya anak, ada konflik di rumah tangganya. Mertuanya aja nggak boleh tahu, apalagi orang, apalagi tetangganya. Kenapa dikasih tahu? Aib itu harus ditutup, Bapak-bapak, jangan sekali disebar. Tapi sekarang Masya Allah, di akhir zaman ini tidak ada orang kecuali dia sudah membuka aibnya sendiri. Bangga dia. Contoh, yang kasih contoh di stasiun TV paling nyata. Dia diundang oleh host. Kemudian dia ditanya-tanya masalah rumah tangganya. Bayangin, yang ditanya apa? Rumah tangga ditanya. Laki-lakinya ditanya. Ada perempuannya di sana. Ditanya laki-lakinya, ya laki-laki, apa kebiasaan buruk yang paling enggak suka dari istrimu? Dia cerita di televisi. Istrinya ditanya juga, apa keadaan buruk yang enggak suka? Bayangin, ibu-ibu pernah mendengar kata-kata, bapak-bapak, ibu-ibu pernah mendengar kata-kata prank? Pernah mendengar prank? Prank itu kan kalau kita lihat itu enak, jahil, bagus untuk ditonton. Tapi itu sesungguhnya maaf itu membuka aib sendiri. Istrinya ketika ini di video ini diundang di stasiun TV yang ribuan bahkan jutaan orang yang menontonnya, diceritakan aib keluarganya. Keluarga saya gini, cerai, kemudian menikah lagi, hamil di luar nikah, kemudian berzina, kemudian semuanya diceritakan. Ya Allah, betapa hinanya umat Nabi Muhammad yang dimana nabinya menyuruh untuk menutup aibnya. Kenapa dia yang membuka aib itu? Dan yang paling parah adalah orang itu membuka aibnya sendiri dan dia merasa bangga aibnya ditahu oleh orang. Masya Allah, ini sangat bahaya sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, nah, kita batasi. Kita harus batasi anak-anak kita, keluarga kita. Di televisi itu bagus sebagai bahan informasi, tapi ada jeleknya juga. Salah satu seperti ini misalkan. Ya, tingkat puncak dari keburukan itu adalah bagi seseorang ketika dia membongkar aibnya sendiri dengan rasa bangga, apalagi menyebar di media sosial. Kenapa nggak cerita ke suaminya kalau bawangnya kurang di dapur? Kenapa suami nggak ngadu ke istri kalau belum diberikan nafkah? Malah cerita di Facebook, malah cerita di media sosial. Hari ini nggak ada beras di rumah. Bagaimana guys? Bayangin, dia sebar masalahnya di rumah tangga. Begitu pula laki-laki, dia buat status, istri saya itu kok nyebelin. Bayangin, berapa orang yang komen, berapa orang yang melihat, viewernya berapa. Tingkat keburukan umat Nabi Muhammad adalah orang yang membuka aibnya sendiri dengan rasa bangga. Itu bahaya sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu. Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada ya dari kita untuk tidak ada alasan untuk tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ketika belum ada Islam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya bagi perempuan,
perempuan itu adalah makhluk yang paling hina dulu ketika belum ada Islam. Maaf, kita buka-buka sedikit. Sebelum datangnya Islam, perempuan adalah makhluk yang paling hina, dijadikan budak sebagai tempat pelampiasan hawa nafsu. Ketika datang Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai rahmatan lil alamin, dia memuliakan wanita, dia tinggikan derajat wanita, dia agungkan wanita. Lalu kenapa di akhir zaman wanita itu sendiri yang merendahkan derajatnya, membuka aurat, ghibah, menyakiti hati orang, berselingkuh misalkan. Laki-laki juga seperti itu. Kita dulu hina, bapak-bapak, ibu-ibu, ditinggikan derajat kita oleh Nabi kita. Lalu kenapa kita menghinakan diri kita sekarang? Mana bukti atau mana rasa terima kasih kita kepada Nabi kita dulu? Mati-matian Nabi kita. Giginya patah, darah keluar. Serling kulitnya itu biru-biru. Apa bahasa kita, pemar. Sering dilempar sama orang kafir. Itu demi umatnya. Lalu mana rasa terima kasih kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, tadi sebelum ceramah kita mulai dengan Al-Barzanji. Ya, itu kalau bapak-bapak ibu-ibu tahu maknanya itu menangis bapak-bapak ibu. Bagaimana pujian dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita gak berdiri, kita disunahkan untuk berdiri. Tapi kalau orang yang ada halangan, sakit dan sebagainya, gak ada paksa. Kenapa kita harus berdiri bapak-bapak ibu-ibu? Litta'zim, untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdiri membaca selawat seperti tadi, itu ruhnya Nabi Muhammad SAW ada di Masjid Ittihadul Ummah. Tapi nggak nampak, kita nggak lihat. Ketika Nabi kita datang, masa kita duduk? Mana bukti takzim kita? Mana hormat kita kepada Nabi? Ketika kita di kelas ada guru datang, kita ihtiram ambil berdiri. Itu ihtiram kita kepada Nabi Muhammad. Kita berdiri ketika baca selawat. Ruhnya Nabi Muhammad datang di setiap majelis maulid, datang ruh Nabi Muhammad. Melihat umatnya, mana keluh kesah umatnya, mana umatnya yang benar-benar menangis karena Allah, mana umat yang benar-benar takut akan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulama saja, orang yang alim, orang yang udah dekat dengan Allah, khawatir dengan keadaan akhiratnya. Lalu bagaimana dengan diri ini yang selalu melakukan maksiat? Lalu bagaimana dengan jiwa ini yang selalu melakukan keburukan? Kenapa tidak ada rasa khawatir? Mereka yang dekat dengan Allah khawatir loh. Lalu kita kenapa nggak ada rasa khawatir kita sedikit pun? Umur itu semakin seseorang itu menjalani kehidupan, itu artinya dia sedang menjemput kematian. Apa perkara yang paling ringan di dunia ini? Meninggalkan sholat. Apa perkara yang paling berat di dunia ini? Amanat. Apa perkara yang paling sulit di dunia ini? Bertobat. Nah, ini sudah hukum alam. Gampang, enteng itu bermaksiat, itu enteng sekali. Ya, enteng itu bermaksiat, gampang. Ya, bahkan ada di sebagian kasus saling pukul. Mana bukti Islam itu saling menguatkan satu sama lain? Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu di zaman sahabat, perkara yang paling murah harganya adalah garam. Tapi sekarang di akhir zaman, perkara yang paling murah adalah darah. Di mana-mana saling bunuh, di mana-mana saling pukul. Darah itu tidak ada artinya, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini beda kita dengan zaman sahabat. Makanya Rasulullah mengatakan, bada'ad dinu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Agama itu mulai dari keadaan yang aneh. Mesa-mesa Rasulullah berdakwah aneh, seperti orang aneh, seperti orang asing dia. Wa sayaudu ghoriban, dan agama itu akan kembali dalam keadaan yang aneh. Ayo sekarang di Dasan Baro tiap malam adain majelis ta'lim. Aneh kan? Padahal itu yang bagus, tapi aneh. Ayo kita sama-sama semuanya kompak satu kampung ini, semua perempuan pakai jilbab. Aneh apa enggak? Hah? Enggak bisa kita mengatakan enggak aneh, pasti itu aneh. Karena kebiasaan buka aurat. Laki-laki contohnya, coba kita kompak sekali, kita ramaikan masjid, sholat fardu 5 waktu seperti kita meramaikan hari raya. Aneh apa enggak? Agama itu dimulai dengan keadaan aneh dan akan kembali dengan keadaan yang aneh. Sekarang sudah kelihatan keanehan agama itu. Orang yang zikir nggak ada yang mau hadir karena itu aneh katanya. Yang tren itu adalah membuka aurat.
Yang tren itu adalah jalan-jalan. Yang tren itu adalah membuka aib orang. Itu yang tren itu yang biasa. Kalau ada orang hadir majelis taklim, itu kolot itu. Itu aneh. Ente yang mengaji, aneh ente itu. Agama itu akan kembali dalam keadaan yang aneh. Itu kata Rasul. Sekarang sudah kita mengalaminya. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi kiamat itu jauh, dekat apa tidak. Gak ada yang tahu kiamat itu kapan terjadi. Gak ada yang tahu. Rasulullah aja gak tahu. Tapi ada cara untuk mengetahui dekat dan jauhnya. Bagaimana caranya? Ini mohon maaf, bukan untuk menakut-nakuti. Ya, membicarakan perkara ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk supaya cepat mengintrospeksi diri. Hujan, ibu-ibu tahu kapan hujan? Besok. Bisa ibu-ibu jamin hujan besok? Ada yang tahu kapan hujan, kapan? Tapi ada yang tahu. Ketika kita tanya, dari mana kamu tahu bentar lagi turun hujan? Itu mendung di atas. Itu artinya dia ada tanda-tanda kan? Begitu pula kiamat. Kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadi, tapi seketika tanda-tandanya sudah muncul, maka dia sudah dekat. Salah satu tanda kiamat apa Bapak Ibu? Idza dhiyatil amanah fantadhirus sa'ah, kata Nabi Muhammad SAW. Jika amanat itu udah hilang, maka tunggu kiamat itu akan datang. Jika amanat sudah hilang, maka tunggu kiamat itu akan datang. Sahabat belum paham perkataan Rasul. Ya Rasulullah, apa makna dari amanat ini? Apa makna dari ungkapanmu itu? Sudah dijelaskan lagi oleh Rasulullah dengan sejelas-jelasnya. Idza wussidal amru ila ghairi ahliha. Jika perkara itu diberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kiaskan sendiri. Paham sudah, larinya ke sana. Pasti larinya ke sana. Orang yang kita beri amanat dan orang itu tidak layak untuk diamanahkan, itu ujung-ujungnya dia akan melakukan tugasnya dengan tidak baik. Siapapun itu. Kalau mau nunggu kiamat cepat, lakuin itu. Ini kata Nabi. Oh, ini main-main bilang rapat, bilang ini Nabi bilang. Kalau itu sudah terjadi, tunggu kiamat itu datang. Namun bukan itu salah satu, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Salah satu tanda kiamat ibu-ibu, al-kasiyatul ariyat. Menyebarnya penyanyi-penyanyi yang membuka orang. Ada penyanyi yang pakai gamis sekarang jarang. Apalagi penyanyi koplo di panggung itu. Ya, gimana keadaannya? Ya Allah, bagaimana seandainya Allah cabut nyawanya ketika dalam keadaan menari? Siapa yang menjaminnya? Bahaya sekali. Ya, makanya ketika berhadapan dengan Allah sendiri-sendiri, bapak-bapak ibu, nggak ada yang mampu menjamin saudaranya. Sekalipun dia adalah orang yang paling soleh, gak mampu menjamin anaknya, apalagi orang, apalagi kita yang penuh dengan maksiat. Ya, maka kita kembali kepada apa yang sudah kita sampaikan tadi, bertaubat. Bagaimanapun dosa kita besarnya, seketika kita bertaubat, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni kita. Salah satu cara atau tanda kita mengetahui taubat kita diterima, bapak-bapak, ibu-ibu, dengan menemukan hati kita dalam keadaan tenang ketika ibadah. Kemarin kita bermaksiat, pasti kita jadi bahan omongan, itu udah pasti itu. Kemarin minum minuman keras, sekarang kok rajin ke masjid, itu udah pasti itu. Kemarin berandalan, sekarang kok tetap hadir majelis taklim, itu udah pasti. Pasti ada lemparan seperti itu. Tapi itu nggak usah kita anggap. Yang kita anggap adalah murkanya Allah. Ya, itu aja yang harus kita renungkan. Seandainya ketika maksiat Allah cabut nyawa, bagaimana itu? Siapa yang mampu menjamin? Itu bahaya. Semua orang merindukan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengatakan salah satu sebab wafat su'ul khatimah, salah satu sebab kematian yang jelek adalah meremehkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kita sholat. Antara ngapain sholat, entar aja lah. Bahaya. Orang yang meremehkan sholat dan dia menganggap sholat itu tidak wajib, itu secara hukum, ini yang tidak berbicara hukum negara, tidak berbicara hukum adat. Ya, kita berbicara hukum Islam. Kalau ada orang yang meremehkan sholat, ketika kita ajak sholat dia mengatakan ngapain sholat? Sholat itu nggak wajib bagi saya. Itu nggak, dia lebih hina dari anjing dan babi itu boleh dibunuh. Boleh dibunuh, dan ngebunuhnya nggak boleh langsung ditembak. Enak dia langsung mati.
Cabik-cabik dia lempar, bila perlu dari jauh supaya matinya lama. Buat dia itu mati dengan menderita. Bila perlu jangan bikin mati cepat. Jangan pakai barang yang sekiranya berpotensi membunuh dengan cepat. Pakai yang tumpul-tumpul supaya dia menderita. Dia lebih hina dari bukan binatang lagi, anjing dan babi. Ya, itu orang yang tidak sholat dengan sengaja. Tapi kalau mengatakan ayo kita sholat, ntarlah dulu, malas. Tapi masih dia beranggapan sholat itu wajib, cuman malas. Itu dia dihukumi fasik, tidak boleh dibunuh. Tapi dosanya tidak main-main dengan Allah SWT. Yang kita dengar bapak-bapak ibu-ibu, dosanya seperti ini, dosanya seperti menghilangkan ini, dosanya seperti 1 tahun melakukan. Itu dosa zahir bapak-bapak ibu-ibu. Dosa yang batinnya bersama Allah tidak ada yang tahu. Apa pahala kita? Contoh saja. Apa pahala kita sholat 2 rakaat sebelum subuh? Nih, orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang punya uang bermiliar-miliar. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang mempunyai 271 triliun. Orang yang paling kaya itu bukan orang yang mempunyai rumah. Bukan crazy rich orang yang paling kaya. Tapi orang yang paling kaya adalah orang yang mampu menjaga 2 rakaat sebelum subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pahala zahir. Pahala akal kita, segitu jangkauan akal kita. Tapi di hadapan Allah, hanya Allah yang tahu. Yang kita dengar pahala selawat itu sangat luar biasa, bapak-bapak ibu-ibu. Itu pahala orang yang lale. Bayangin, orang selawatan kita nggak akan kacang, kita nggak fokus selawatan, dapat pahala setinggi itu, apalagi kita fokus selawat. Ketika Allah mengatakan ada pahala segini, itu pahala zahir, pahala batinnya jauh lebih besar. Begitu pula maksiat. Jangan kita kira orang yang mencuri itu hukumannya dipotong tangannya, kemudian bebas dia dari hukum Islam. Lah, itu hukum di dunia saja. Orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang zina, muhson dirajam, dilempar sampai mati, itu hukuman di dunia. Ketika dia berhadapan dengan Allah, jauh lebih berat lagi hukumannya. Nah, makanya hati-hati kalau kita melakukan maksiat. Jangan sampai kita terperangkap dalam kemaksiatan. Maksiat itu nggak ada yang nggak enak. Semua maksiat itu enak. Maksiat itu mahal loh ibu-ibu. Kenapa kok dilakuin? Kebaikan itu gratis kok, kenapa ditinggal? Ada orang bayar kercis masuk masjid? Nggak ada. Tapi kalau masuk dugem bayar apa enggak? Joget, lihat aurat, bayar kercis. Maksiat yang kita bayar. Kebaikan gratis. Kok nggak ada yang ambil? Bayangin. Segitu kita dibodohi oleh setan. Apa katanya, setan itu adalah musuh yang paling nyata, aduwwun mubin, musuh yang paling nyata. Makanya Allah bagi kita untuk kembali kepada diri kita, kembali kepada khuwaisah. Bapak-bapak tahu arti khuwaisah? Kembali kepada tanggung jawab diri sendiri, bertobat, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah yang berposisi sebagai suami, bimbing anak-anaknya, bimbing istrinya, yang berposisi sebagai kepala rumah tangga, yang berposisi sebagai anak, hormati orang tuanya, yang berposisi sebagai suami, hormati suaminya. Surga di bawah telapak kaki suami bagi yang sudah bersuami istri. Surga di bawah telapak kaki ibu bagi yang single dan bagi laki-laki dan bagi perempuan single. Kalau dia sudah menikah, surga itu berpindah ke bawah telapak kaki suaminya. Wajib hukumnya perempuan itu berbakti kepada suaminya. Rasulullah SAW mengibaratkan, jika boleh, seandainya, Rasulullah berandai-andai, seandainya boleh makhluk bersujud kepada selain Allah, itu kan tidak boleh kan, kalau makhluk bersujud kepada selain Allah, musyrik namanya, kafir. Seandainya boleh, kata Nabi Muhammad, seandainya boleh makhluk bersujud kepada selain Allah, maka kata Rasul, aku perintahkan umatku yang perempuan bersujud kepada suaminya. Saking mulia seorang suami itu. Ketika keluar rumah, suami bilang jangan, haram dia keluar rumah. Ketika dia
pergi apa, suami bilang jangan, haram dia keluar itu. Jika dia keluar, langkah-langkahnya itu dihukum maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkahnya dihitung maksiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji perempuan kalau nggak diizinin sama suaminya, nggak boleh dia pergi haji, haram. Ibunya lagi sakit di rumah, bapaknya lagi sakit di rumah, tapi suaminya bilang besok kita ke sana, haram dia pergi malam ini. Jangan pergi ke rumah orang tua sekarang, nanti kita cari waktu lain. Haram itu dia pergi, sekalipun ke orang tuanya. Apalagi ke tempat maksiat, apalagi ke tempat yang nggak ada gunanya. Istri yang pergi ke rumah orang tuanya, nggak ada izin dari suaminya, haram, nggak boleh. Sekalipun orang tuanya sakit. Kok kejam gitu? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada suami yang kejam. Pasti mengizinkan kan? Nah, ini hanya ukuran saja. Apapun perintah dari suami, istri segimanapun tinggi seorang istri, dia seutuhnya harus tunduk kepada seorang suami. Itu wajib hukumnya. Ya, berpindah dia pengabdian kepada ibu, berpindah kepada suami bagi yang perempuan. Kalau laki-laki bagaimana? Sebelum menikah ibunya surganya. Setelah menikah gimana? Ibunya juga surganya. Tetap. Ya, tetap ibunya menjadi surganya. Kenapa? Karena ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Ya, ibu madrasah pertama bagi anak perempuan dan laki-laki. Kalau anak khusus bagi perempuan. Makanya cinta pertama seorang anak perempuan itu siapa? Ayahnya. Cinta pertama perempuan itu ayahnya. Cinta pertama anak laki-laki, cinta pertama anak laki-laki itu ibunya. Ya, maka kita kembali mengingatkan bagi bernasihat kepada diri sendiri dan kepada kita semua untuk tidak lupa bertaubat kepada Allah Subhanahu. Masih ada waktu? Hah? Cukup ya? Nah, mungkin kita ringkas dulu apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Intinya satu yang bisa kita ambil pada malam hari ini atau beberapa poin ya, bukan satu, beberapa poin. Poin yang pertama bahwasanya keimanan itu dilandasi dengan dua, atau takwa itu dilandasi dengan dua. Yang pertama mengerjakan perintah Allah, yang kedua adalah meninggalkan larangan Allah. Kemudian perkara yang sangat-sangat penting, kita tadi membahas dosa ada dua, yang kecil bisa dihapus dengan istighfar, yang besar hanya bisa dihapus dengan bertaubat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alas salam, hayya 'alal